Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita sekarang berada di tempat satu sejarawan kalau menurut saya sih. Salah satu suhu juga buat saya, sahabat saya. Saya juga ditemani biasa yang punya channelnya Fedi Rama. Alhamdulillah, dan juga kita bersama tamu besar. Sebenarnya kita yang bertamu nih. Kita yang bertamu. Tempat Suyong, alhamdulillah bisa Alhamdulillah. diterima. Sebelumnya, Bib, kita mungkin harus ngucapin terima kasih banyak untuk waktu. Sama-sama. Karena ya seperti kita ketahui nih ya, untuk temu Suyong susah banget. Masya Allah. Dan alhamdulillah malam ini dapet waktunya. Alhamdulillah. Makasih banyak loh. Sama-sama. Lagi stay di Jakarta berarti ya? Nggak Sama-sama. lagi puter-puter ke daerah-daerah. Iya, kebetulan saya lagi stay di Jakarta. Terus kegiatan-kegiatan di luar mungkin lagi baru kemarin udah kita selesain lah, step by step lah. Gitu. Jadi lagi fokus di Jakarta. Terima kasih juga atas kedatangannya ke gubuk saya ini yang sederhana. Bisa kedatangan dua pihak yang menurut saya spesial lah. Amin. Ya semoga kita bisa menjadi sahabat ya, Suhu. Diterima Sama-sama, ya. sama-sama. Diterima silaturahminya ya. Sama-sama. Seperti kita ketahui, Suyong tuh memang kalau kita lihat di IG-nya memang sangat suka silaturahmi ya. Sama-sama. Nah, malam ini makanya sekalian podcast juga sekalian kita silaturahmi. Oke, Su. Jadi Ya. seperti ini. Kalau kita ketahui tanah Nusantara kita itu memang berbasis dari kerajaan Indonesia, Ya. terutama memang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kerajaan yang kerajaan dulunya yang tertinggal pada zaman sekarang. Betul. Nah, tentunya pada zaman dahulu kala dengan berbagai macam sebuah kejadian atau sebuah konflik atau sebuah perjalanan kehidupan para raja atau kerajaan, tentunya ada energi yang terdapat di sana. Betul. Nah, pertanyaan aku, apakah energi di pada masa lampau itu bisa masih mengikuti pada zaman sekarang? Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin untuk coba jawab ya. Gitu. Mungkin sebelum kita mengambil ke paham energi, kita satukan dulu, kita samakan dulu cara pandang kita. Apa sih dasar dari kehidupan kita itu? Ya mungkin kalau boleh diizinkan, saya coba ambil dua contoh ya. Mungkin dari peradaban Hindu dan juga peradaban yaitu Islam. Di Islam mungkin terjabar dengan jelas bahwa Allah itu sebuah zat yang maha suci, tidak berbentuk dan sebagainya lah. Gitu. Nah, kita bisa mengambil contohnya zat itu apa? Gitu. Mungkin kita bisa ambil konotasi zat itu energi kan. Nah, jadi kita mungkin satu hal dulu, satu paham dulu bahwa zat itu sebuah energi ya. Betul. Nah, terus kita ambil lagi contoh salah satu contohnya itu dari peradaban Hindu. Bahwa dasar kehidupan kita ini kalau di dalam ajaran Hindu itu sebuah energi. Gitu, yang mungkin kita kasih judul atau kita kasih nama yaitu Kundalini. Kundalini. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada beberapa titik cakra. Mungkin titik cakra yang pertama itu ya dibilang Muladhara kan. Gitu, Muladhara itu ya itulah penghasil atau disitulah mungkin ada terdapat sebuah energi dasarnya gitu loh, atau energi awalnya lah yang kita sebut dengan nama Kundalini. Gitu, jadi mungkin untuk contohnya kita berbicara seperti ini pun kita mengeluarkan energi dengan judul Kundalini tadi. Gitu, bunga mekar itu Kundalini. Gitu, tulisan-tulisan sekalipun yang mungkin kita torehkan, kita gariskan, simbol dan sebagainya, itu bisa dibangkitkan menjadi sebuah energi tersendiri nanti di kedepannya. Nah, ketika memang kita sudah sudah satu paham, satu cara pemikiran ya, barulah kita mungkin bisa beranjak ke pertanyaan kamu tadi. Gitu, di mana betul bahwa yang meninggal atau yang wafat itu hanyalah sebuah jasad. Gitu loh. Itu apa dibilang dohirnya ya atau lahiriannya ya. Gitu kan. Tapi kan masih tetap tersimpan kan, atau masih tetap ada eksis kan sebuah energi-energi. Kita nggak bisa pungkiri mungkin saja beliau tersebut raja besar kah di zaman dulu. Even bukan raja sekalipun loh. Kita sebagai manusia biasa sekalipun itu tetap energinya tetap ada. Paham. Gitu. Toh kan dalam perjalanan hidup kita pernah berbuat sesuatu yang baik kah? Dikenang oleh orang kah? Dikenang sekalipun itu berbentuk sebuah energi.
Oke. gitu. Dan juga ya apalagi kalau raja besar kan. Jadi nggak heran kalau tanah Nusantara ini ya energinya begitu kuat gitu. Ya, berarti kesimpulannya menurut Suhu, energi di masa lampau itu bisa terjadi di masa saat ini ya. Oh bisa dong. Jadi energi itu nggak akan habis atau nggak akan habis dimakan waktu. Dia akan tetap terus ada dan ada. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa turun-temurunnya atau turunan-turunannya atau orang-orang setelah beliaunya yang ada kan masih tetap mengenang beliau. Ya, Mungkin jasa-jasa beliau atau mungkin cerita-cerita akan beliau lah. Gitu loh, atau kenangan-kenangan beliau yang mungkin beliau dulu semasa hidupnya buat. Gitu. Itu kan tetap bisa dibilang tetap ada penerusnya kan. Oke. Gitu loh, orang-orang setelah beliau ini kan. Gitu. Mungkin kita kirimkan doa lah ke beliau. Gitu loh. Itu kan tetap terkenang, tetap ada, tetap eksis gitu. Jadi energinya tetap ada. Oke. Nah, sebuah energi ya, bisakah sebuah energi itu hinggap di suatu benda? Entah itu benda kesayangannya pada masa lampau. Begini, kalau masalah benda sebenarnya bisa aja. Karena gini loh, kembali lagi kalau kita beranjaknya dari awalnya energi, semua hal tersebut nggak bisa kita pungkiri itu bisa terjadi. Oh, setuju. Gitu. Mungkin saja bukan cuma sekedar benda yang dipegang atau dipakai oleh beliau. Apabila mungkin beliau dalam hatinya menyebut doa-doa tertentu, Oke. semoga dengan bantuan doa ini istilahnya saya bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Paham aku. Gitu. Dengan restu ridho qabul Allah ya atau Tuhan ya. Gitu loh. Pasti kan ada sebuah harapan tersendiri. Ketika kayak kita aja megang handphone gitu loh. Weh, semoga nih WA gua nih diterima masih cem-ceman nih. Istilahnya. Nah, itu kan harapan kita kan. Bener nggak tersalur sebuah energi ke dalam hal tersebut? Benar, aku setuju. Benar. Aku setuju. Jadi nggak heran kalau andaikan sebuah benda yang mungkin dipakai di zaman dulu itu masih menyimpan sebuah energi tersendiri atau energi tertentu gitu. Oke. Nah, ketika otomatis kan kalau energi itu mengikuti dari masa lampau ke sekarang ya. Betul. Nah, tentunya energi juga harus mempunyai wadah yang baik dong. Betul. Kalau energinya baik, otomatis kita mempunyai wadah yang baik dong. Nah, ya kan? Nah, bagaimana untuk lahiriah kita nih mendapatkan suatu energi yang baik? Begini, Perlukah wadah yang baik? yang pasti diharapkan bahwa kita sendiri pun harus menuntut diri kita terlebih dahulu untuk berlaku ucap yang baik, bertindak tanduk yang baik, gitu loh. Dengan harapan ketika kita melakukan segala suatu hal yang baik, maka hal kebaikan pula juga yang akan datang ke kita. Itu nggak bisa dipungkiri, gitu. Sistemnya lah, istilahnya. Alam ini hidup loh, gitu. Diberikan kuasa oleh Tuhan, istilahnya. So, percaya alam ini hidup. Oh, percaya sekali. Berarti kita sepaham ya. Ya, amin amin. Habis juga sepaham ya, Beb. Alam semesta ini hidup. Alam ini hidup, gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, alam ini pun juga sebuah wadah yang menyimpan sebuah energi tersendiri, atau yang merekam sebuah energi tersendiri. Betul, aku Diberikan sebuah kuasa oleh Tuhan. Bahkan kita nggak bisa pungkiri, walaupun benar ya, kita nggak boleh keluar konteks juga. Raja terakhir tetap Tuhan. Oh iya, setuju. Gitu, yang menentukan segala sesuatu itu nggak lepas dari ridho, restu, qabul, tanda tangan Tuhan. Istilahnya. Betul, Tapi kita nggak bisa pungkiri, alam ini hidup, punya caranya sendiri. Oke, aku setuju. Gitu. Nah, Habib mungkin ada pertanyaan? Enggak, karena memang kalau misalkan bilang alam itu hidup ya benar, karena memang Allah pun bilang kan, maksudnya Tuhan pun bilang menciptakan segala sesuatu ini kan pasti bermanfaat semua. Betul. Otomatis kan semua itu pasti kehidupan itu ada. Bahkan saya percaya bahwa batu aja itu sebenarnya hidup. Betul. Berzikir. Berzikir. Kalau mungkin kalau di dalam Betul. agama Islam ada omongan bahwa alam semesta tumbuhan pun ikut berzikir. Betul. Seperti itu ya. Hidup semua. Betul. Jadi kita nggak bisa mensiasatkan alam semesta Betul. juga gitu.
Nah, sekarang kita kembali kepada sebuah zat dan unsur alam. Di dalam tubuh kita dengan begitu indahnya Tuhan menciptakan gitu kan. Dan dengan begitu kalau kita lihat begini kan banyak banget nih urat-urat segala macam gitu kan. Saya mempercayai, siapa tahu kalau ada salah dikoreksi sama suhu sama hati. Siap. Di dalam tubuh kita terdapat sebuah unsur alam. Betul. Ya, termasuk listrik pun ada dalam tubuh Betul. kita. Nah, apa yang saya pahami tuh menurut Suhu Yong gimana? Jadi begini, dengan segala kerendahan hati ya, Ya. saya coba jawab deh. Ini kita diskusi ya, Suhu ya. Jadi intinya dari malam ini kita Izin diskusi. Mim ya. Jadi gini lah, saya mempercayai bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan begitu indahnya, begitu hebatnya, begitu sempurnanya, begitu kompleksnya. Istilahnya gitu kan. Mungkin yang kita lihat dengan mata dohir kita ini atau mata lahiriah kita ini sebuah hal fisik. Betul. Tapi jauh di dalam sana semua metafisik. Oke. Gitu. Betul, perkembangan zaman, rentan waktu yang begitu panjang, banyak judul-judul yang disematkan ke dalam hal-hal tersebut. Tapi apapun yang terjadi itu sebuah hal metafisik. Oke. Gitu. Nggak heran kalau andaikan di dalam tubuh manusia itu terdapat berbagai macam unsur. Ya. Gitu. Air, tanah, angin, api, semua ada dalam diri kita. Gitu. Bahkan bisa yang tadi mungkin kamu bilang, Mbak, ada sebuah aliran listrik tersendiri dalam diri kita. Gitu. Dan memang saya pun meyakini bahwa tubuh manusia itu mekanisme tercanggih yang ada di muka bumi. Ciptaan yang paling sempurna. Ciptaan yang paling sempurna. Itu nggak bisa kita pungkiri. Bener ya. Nah, Gitu. dari perjalanan Suhu Yong nih, ya, kan perjalanan Suhu Yong tuh udah, wah lo mah, kalau menurut saya hebat lah, luar biasa ya. Pernahkah menemukan sebuah kondisi bahwa pemahaman yang kita setujui ini malam ini bahwa di dalam tubuh kita ada unsur alam, pernah nggak dalam perjalanan Suhu Yong atau Suhu Yong melihat kejadian orang lain atau Suhu Yong mengalami sendiri? Nah, ini rahasia Suhu Yong kayak gini. Kalau untuk mengalami sendiri itu pasti banyak. Oke. Jadi gini loh. Bagi saya harus dibedakan dulu nih spiritual dengan supernatural. Oke. Gitu. Terserah mau Suhu mau dari mana dulu. Nah, jadi gini. Ya kalau cerita-cerita mungkin yang agak sedikit spooky ya atau aneh-aneh itu banyak. Gitu misalnya di saat lagi ini kayak kemarin nih. Barusan ya saya bukan cocok logi juga nih. Kemarin baru kejadian di saat pedang saya itu yang saya biarkan dengan deposit tanahnya, batu dan lain-lain itu tetap melekat. Tiba-tiba nyoplok sendiri. Udah kayak gitu saya bersihkan, terus saya kasih minyak, tiba-tiba kaca saya pecah. Oke, ya. Itu saya bukan cucok logi loh. Oke. Tapi boleh nggak sih kita dengan segala kerendahan hati kita, mungkin ini alam punya gaya gitu. Ya aku setuju. Gitu loh. Terus seperti hal-hal lain yang mungkin banyak lah yang aneh-aneh terjadi. Seperti halnya ada beberapa mungkin pusaka ya, yang atau benda ya, atau arca lah mungkin nih, salah satunya di sini. Yang mungkin ketika pertama kali saya dapatkan, ketika saya bawa di dalam meditasi saya, itu semua terflashback gitu. Kejadian-kejadian apa yang mungkin direkam oleh arca tersebut. Gitu. Nah itu kan sebuah hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Gitu. Yang mungkin ya sedikit banyak mungkin saya bisa sedikit izin share lah ke publik. Gitu. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa hidup kita ini ada dua sisi. Gitu, saling beriringan, terang gelap, ya istilahnya hal fisik dan metafisik itu semua nggak bisa kita pungkiri. Hukum timbal balik. Hukum timbal balik lagi. Gitu. Hanya saja yang biasanya terjadi atau dipahamkan oleh kebanyakan orang, dua hal ini terpisah dibikinnya. Cara pandangnya. Gitu. Padahal dua hal ini satu kesatuan dan terjadi dalam satu wadah yang sama. Seperti misalnya kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu semua kita meyakini bahwa dua hal yang berbeda, dua hal yang terpisah. Padahal dua hal ini sama dan terjadi dalam satu wadah yang sama. Ini nggak bisa terpisahkan. Isi pasti kosong, kosong adalah isi. Jadi memang udah pasangannya. Itu udah ya. pasangannya, udah pakemnya seperti itu. Satu kesatuan. Betul. Karena nggak mungkin orang tahu fisik kalau dia tidak tahu metafisik sebenarnya. Betul. Ibarat kata tidak akan orang tahu salah
kalau tidak tahu benar. Betul. Tidak tahu kanan kalau nggak tahu kiri. Betul. Seperti itu. Betul. Satu-satuan. Betul. Itu kalau kita memandang segala sesuatu itu yang memang begitu sangat dalam, karena bagi saya juga Tuhan tuh menciptakan tuh nggak dengan suatu hal yang simple Betul. gitu kan, tapi memang butuh kedalaman untuk kita memahami. Karena kalau kita hanya konsep tahu 1+1=2, berarti kita hanya mendalami, oh Tuhan hanya itu aja ya. Betul. Padahal sebenarnya Tuhan luar biasa untuk hidup kita. Betul. Mungkin Suhu juga tahu sendiri kan, ciptaan yang paling indah itu kan adalah manusia. Manusia. Nah, sekarang mungkin Habib ada omongan lagi, pertanyaan lagi ke Suhu? Kalau masalah Bentar, apa namanya? saya izin boleh ngerokok ya? Boleh. Biar makin enak omongnya. Tuh Habib udah. Maksudnya ya bagus sih, maksudnya dengan sharing kita ini kan bisa memberikan satu keilmuan lah, satu dasar untuk, sebenarnya bukan dasar ya, satu ilmu yang memang harus didasari, setiap person manusia itu harus tahu. Karena yang tadi kita omongin dari awal, masalah masalah energi lampau terus sekarang ini masih ada. Ibarat kata sama aja kita kan berziarah kepada makam-makam wali di situ. Otomatis kan energi saat dia doa, Betul. saat dia zikir, itu kan yang kita serap di situ. Betul. Karomahnya. Karomah ini kan Betul. energi yang Allah kasih buat seseorang karena dekatnya beliau kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang belum tahu atau kita ingin tahu, kita mendapatkan sesuatu energi yang baik, ya kita datang ke tempat yang baik. Betul. Sebenarnya kan seperti itu. Betul. Terkadang kebanyakan di luaran sana, dia nggak tahu menurut Suhu juga bagaimana pandangan di luar sana ini kan yang selalu membenturkan itu gitu. Begini, maka dari itu nggak bisa kita pisahkan lagi gitu. Sesuatu hal yang berbentuk fisik sekalipun dulunya berawal dari sebuah metafisik loh. Oke. Sebuah hal metafisik. Sebelum kita membuat sebuah benda, misalnya mobil sekalipun, itu sebuah angan-angan dulu. Gitu loh, sebuah harapan terlebih dahulu, itu metafisik bukan? Iya. Sesuatu hal yang tidak berbentuk fisik bukan? Betul. Istilahnya. Jadi nggak bisa kita pungkiri atau nggak bisa kita pisahkan dulu. Betul. Gitu, ketika kita misalnya pergi berziarah ke makam-makam para wali kah, atau mungkin orang-orang terdahulu yang mungkin mempunyai sebuah cerita tersendiri ya, gitu di saat laku hidupnya dulu lah istilahnya. Itu nggak heran kalau andaikan sebuah energi masih tersimpan di tempat tersebut. Sebuah energi positif ya sebenarnya. Jadi ketika memang kita berziarah ke tempat tersebut, ya hal tersebutlah, energi positif tersebutlah yang kita garap gitu loh. Betul. Kita kultivasi masuk ke dalam diri kita gitu. Setuju. Ya amin segala kebaikan hal tersebut bisa teraplikasi Amin. di dalam kehidupan kita. Amin. Hanya saja yang perlu dipungkiri satu hal lagi, jangan cuman berdoanya doang nih. Harapan saya juga kita harus menggarap juga semangat-semangat beliau, cara tindak tanduk baiknya beliau, laku ucapnya beliau semasa hidupnya beliau dulu. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan begitu barulah bisa sinkron. Ya, aku setuju. Gitu. Benda seperti apapun atau mungkin ya misalnya benda ya, misalnya dalam konteks benda ya. Benda seperti apapun yang mungkin didoakan lah oleh orang tertentu. Tapi ketika kita tidak bisa menyingkronkan kehidupan kita dengan energi yang ada di dalam benda tersebut, sepertinya agak sedikit mustahil gitu. Untuk bisa benar-benar kita garap 100% gitu. Oke. Energi kebaikan atau energi positif yang ada di dalam benda tersebut. Misalnya lah sebuah benda lah. Gitu. Aku setuju. Nah, itu dia maksud tadi, sebuah energi itu akan ikut sampai di masa yang sekarang gitu. Contohnya tadi ketika kita berziarah ke para wali gitu kan. Nah, itu ada sebuah energi yang positif, energi yang baik yang insya Allah kalau kita dalam agama tuh karomahnya ya Habib ya. Iya. Itu akan ikut ke kita. Itulah Dan juga- salah satu contoh energi ya Habib ya. Dan juga sebenarnya mindset kita pun kan metafisik, ibarat kita. Betul. Doa kita pun saat kita habis sholat atau kita habis sembahyang, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan metafisik sebenarnya, Betul. harapan kita kan. Betul. Biar rezeki banyak atau apa. Betul. Yang sebenarnya nggak harus, tunjukin dong, itu kan malah membodohkan dia. Betul. Kalau menurut saya sih Nah, sebenarnya. aku tadi sebelum kita masuk dalam kamera ini sempat aku diskusi sama Suhu bahwa kita sepakat bahwa ilmu tertinggi adalah mengalahkan keakuan, Betul. ya, Betul. bukan mensyofkan Betul. keakuan. Betul. Itu sejatinya ilmu. Sejatinya pada hakikatnya ya, sebuah ilmu itu diturunkan ke muka bumi ini bukan untuk membuat orang menjadi lebih sombong.
atau bisa mempertontonkan atau bisa men-show-kan kebisaannya mereka. Tapi hakikatnya ilmu atau tujuan dasarnya ilmu itu untuk lebih membunuh keakuan dalam diri. Itu susah. Gitu. Itu susah. Makanya gini, mohon maaf sebelumnya kepada semua pihak, bukan bermaksud untuk menghina ya. Standarnya sakti saya beda. Bukan cuman karena kita bisa menunjukkan sesuatu kebisaan kita yang mungkin orang pada umumnya belum bisa lakukan, itu bisa dicap sakti. Gitu. Tapi saktinya saya adalah ketika seseorang tersebut bisa membunuh keakuan dalam diri. Itu susah. Itu bertapa Gitu. itu susah. Kan ya kan? Susah tapi it's not impossible. Aku suka kata-kata itu. Tidak ada tidak mungkin Gitu, ya. tiada yang tidak mungkin. Hanya saja pertanyaannya kita mau nggak untuk coba kaji diri kita lebih dalam lagi. Betul. Jadi itu Gitu. garis besarnya bahwa ilmu yang tertinggi adalah membunuh keakuan dalam diri. Karena memang kalau dalam konsep hadis ya, Nah, ada satu kita mau bicara kita satukan dalam hadis. Gimana, Habib? ada hadis juga kan karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tingkatan orang berilmu itu kan yang pertama adalah sombong. Orang bisa ilmu pasti sombong. Makanya kalau menurut saya pribadi sih orang yang show off dengan ilmunya adalah masih tingkatan rendah sebenarnya. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut yang lain ya. Karena berdasarkan hadis tersebut kan yang pertama adalah sombong. Yang kedua adalah dia ini merasa kurang ilmunya. Tingkatan yang kedua. Dia kurang mati, pasti nyari ilmu lagi. Yang ketiga adalah merasa dirinya yang paling bodoh. Karena dia baru sadar bahwa ilmu itu tidak ada batasnya sebenarnya. Makanya dia diam aja lebih baik. Kalau Habib dari hadis, kalau aku dari peribahasa. Ilmu padi. Ya, jadi semakin tinggi semakin merunduk. Seperti itu, Nah, betul sekali. Oke, sekarang kita membahas lagi. Masih tentang energi, ya, energi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu beragam dengan kerajaannya. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu apa sih moksa itu, ya banyak yang tidak paham sebenarnya moksa itu apa. Kok dengar kata moksa, dan mungkin dalam hati dirinya sebenarnya nggak tahu, tapi ada yang mungkin malu mau bertanya. Nah sekarang nih ada dua suhu menurut saya, Suhu Yung dan Habib. Mungkin dari Suhu Yung dulu, apa arti sebuah moksa? Jadi izin mungkin untuk sedikit banyak menjelaskan ya, gitu dengan segala keterbatasan pengetahuan saya juga lah pastinya. Bagi saya ketika memang seseorang tersebut atau beliau tersebut begitu dekatnya gitu atau begitu dalam pengkajian dirinya dia gitu, begitu kenalnya beliau itu kepada Tuhannya, gitu, maka bukan sebuah ketidakmungkinan bahwa diri kita ini yang fisik ini akan menjadi metafisik lagi gitu. Melebur dengan alam, menyatu dengan alam istilahnya. Mungkin jalan lahiriahnya berbagai macam cara lah. Tapi bukan sebuah ketidakmungkinan hal tersebut bisa terjadi. Hanya saja ya kan orang-orang pilihan. Mungkin yang bisa seperti itu. Dapat gitu itu loh. Ya, green card ya. Iya, green cardnya dapat. Semoga kita dapat ya. amin lah. Nah, ini kita bahas dari segi Suhu Yung. Jadi kalau kita bahas punten ya, ini hanya pembahasan di malam ini kita berdiskusi. Benar atau salah ya bukan sebenarnya bukan titik kita mencari benar atau salah, cuman inilah diskusi yang terjadi malam ini. Nah, kalau dari segi agama, kalau moksa sih sebenarnya ya memang unsur kita ini kan ruh sebenarnya. Unsur awal kita ini kan sebenarnya cahaya. Sebenarnya unsur kayak misalkan misalkan orang bilang moksa itu nggak ada begini. Apa katanya dalam satu hadis juga saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu melihat saat Rasulullah itu sholat sendiri, Rasulullah izin sholat di kamarnya. Nah Siti Aisyah ini buka tirai kamarnya Rasulullah itu, Rasulullah nggak ada. Beliau melebur tadi menjadi cahaya sebenarnya begitu. Nah benar kata Suhu ya, orang-orang khusus yang mendapatkan seperti itu. Makanya sebenarnya moksa itu adalah satu titik bagaimana Allah itu menjaga jasadnya dan ruhnya beliau gitu. Untuk biar nggak dijadikan sesuatu hal yang nggak buruk atau apa, dan keinginannya mereka gitu kan untuk menyelamatkan. Oh ya Allah, saya ingin berbaur dengan alam, karena unsur memang dalam unsur
mau dari mana tanah ya kembali ke tanah sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau prinsip saya seperti itu sih sebenarnya Moksa. Sesuatu orang yang mendapatkan tingkatan khusus atas dirinya kedekatan kepada Yang Maha Kuasa, beliau minta itu akhirnya dikabulkan sama Allah, dan itulah Allah menunjukkan bahwa kasih sayangnya Allah itu kepada hambanya tersebut. Betul. Itu dari dibilang kata suhu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Nah, itulah. Jadi maksud saya malam ini betapa besarnya kalau kita memandang Allah itu bukan hanya dari segi sempit. Ternyata Allah tuh memang udah hukum yang pasti. Allah itu sesuatu yang luar biasa, bisa menciptakan segala sesuatu gitu kan. Betul. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu ciptaan Tuhan dengan sempit itu sayang banget. Iya. Kalau menurut saya. Jangan saling bentur-bentur sih sebenarnya. Betul. Yang menjadi permasalahan itu kan di hari kini itu kan kita mencoba gitu untuk apa ya? Dalam artian untuk menjejelkan publik gitu dengan sebuah warna tersendiri yang mungkin kita punya. Kita paksakan gitu untuk publik beralih ke warna kita kan. Menurut saya itu hal yang kurang bijak ya. Betul, gitu karena semua orang punya pendekatan spiritualnya yang berbeda-beda pada masing-masing dirinya lagi. Kembali ke mereka lagi gitu. Dan warnanya pun berbeda-beda. Iya betul, setuju aku. Gitu. Jangan sampai kita terlalu memaksakan gitu. Warnanya kita jejelkan ke publik, kita lemparkan ke publik, terus kita tariklah publik dengan segala kebisaan kita untuk mengikuti warna kita. Menurut saya itu agak kurang bijak kalau seperti itu. Aku setuju seperti itu. Kalau Habib gimana? Sependapat nggak dengan Suhu? Iya sependapat banget ya. Maksudnya intinya kan yang penting jangan membenturkan sesuatu hal dengan apa keegoan kita gitu. Lo harus ikutin gue pokoknya. Yang gue bilang ya gue bener gitu. Jangan seperti itu kan. Kita nggak tahu persepsi kita bener, tapi dari orang salah juga bisa. Persepsi kita salah dari orang tuh bener bisa. Ya ibarat kata kayak misalkan hal-hal seperti inilah ya, maaf kayak keris atau topeng atau arca atau apa, kan banyak orang yang bilang tabu lah di situ. Kalau menurut saya sih berarti kan sesuatu peninggalan dari zaman yang dulu, ibarat kata kita dapat hak lah di situ untuk merawatnya, dan insya Allah pun dalam barang-barang seperti ini kan ada wasilah-wasilah tertentu yang orang-orang terdahulu kasih gitu kan. Masuk ya tadi energi tadi gitu lah. Kita ambil sisi positifnya gitu. Jangan sampai bilang wah ini syirik, musyrik, ini bla 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 tetek bengek. Ibarat kata kita bilang aja kalau menurut saya cari kerja itu susah, itu suatu musyrik sebenarnya. Rezeki saya kok susah, itu suatu musyrik, berarti lu nggak percaya Tuhan lo di situ. Betul. Karena sebenarnya Tuhan pun yang ngasih lu rezeki, tapi bagaimana kita mendekatkan kepada Dia kan? Bagaimana keyakinan kita kepada Yang Maha Esa, sebenarnya itu bagaimanapun kita dengan peninggalan-peninggalan seperti ini gitu. Betul. Ini luar biasa loh malam ini. Jadi kita mengupas dari segala arah gitu kan. Nah, kalau masalah warna, pelangi aja berwarna-warni. Betul. Ternyata berwarna-warni itu indah loh. Betul. Ya. Tidak dipaksakan warna pelangi itu hanya warna pink. Tidak dipaksakan warna pelangi itu hanya warna biru atau merah, jingga ataupun apa ya. Senja pun bergantian memberikan warnanya gitu kan. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memaksakan semua warna menjadi satu. Betul. Jadi begini, menurut saya timbangannya seperti ini aja deh. Jikalau memang beliaunya tersebut tingkah lakunya, laku ucapnya bisa lebih memanusiawikan kalian atau membawa diri kalian ke arah yang lebih baik, monggo kalian ikutin. Tapi kalau enggak, monggo dikaji lagi. Betul, setuju. Gitu. Jangan sampai kita menjadi manusia juga yang terpaku akan sebuah judul kan. Gitu. Itu bahaya sekali lah menurut saya. Jadi buta gitu mata kita. Karena dunia begitu luas. Masa kita harus melihatnya pakai kacamata kuda doang gitu? Nggak bisa juga lah. Sayang banget ya. Gitu. Seperti misalnya, mohon izin ya sebentar. Seperti misalnya benda, keris. Banyak orang bilang syirik musyrik. Wah hati-hati lu, ada juriknya, demitnya, setannya lu katanya dia. Saya bilang dari mana ceritanya? Di zaman dulu empu itu cuman bedanya ya ketika dia membabar doa dan harapannya di dalam sebuah keris. Jadi di dalam sebuah keris ya isinya tidak bukan doa dan harapan sang empu. Iya, sampai begitu ya. Iya. Betul. Saya bilang, apa bedanya? Saya bilang. Terus ini kan cuman sebuah benda. Perlakukanlah benda selayaknya benda. Betul. Jangan sampai kita mendewakan, mentuhankan apalagi kan istilahnya. Betul. Ya ini cuman benda. Nggak bedanya kayak handphone. Ya. Saya bisa bilang loh bahwa handphone itu sebuah benda gaib.
ya misalnya chat kita nih yang kita kirim, itu ada nggak yang bisa lihat chatnya nyampe ke receiver? Nggak ada loh. Tapi terkirimnya pakai apa? Nah, Berbentuk apa? Energi kan? energi betul. Gitu. Itu sebuah benda gaib bukan? Hal gaib bukan? Sebuah hal gaib menurut saya. Tapi kenapa kita nggak sirik musrik pakai handphone? Malah bilangnya kira sini sirik musrik, saya Malah bilang. lebih parah dibawa Iya. kemana-mana gitu Iya. ya. Lebih Lah, musrik ini. Makanya kita buka mata aja yang kita ambil handphone kita duluan makanya. Iya, bener-bener. Lebih Iya. musrik ini ya sebenarnya. Iya. Bukan ini loh. Makanya Kalau kita tanya sama Tuhan, dosa mana Tuhan? Dosa Iya. ini kata Tuhan. mungkin saja dulu ageman zaman dulu belum ada handphone kan. Iya kan? Ya orang untuk menumbuhkan rasa pedenya dia atau ya dia dan segala macam lah. Ya mungkin keris. Ya sekarang pakai handphone. Kata Tuhan gini, keris tidak menunda engkau salat. Ini bisa Makanya. menunda engkau salat. Makanya. Ayo kalau mau kita itu. Lah, motor, mobil bergerak dari poin A ke poin B. Itu membutuhkan energi bukan? Membutuhkan istilahnya. Terus mengeluarkan energi nggak? Mengeluarkan. Makanya lu isi bensin. Istilahnya. Tapi lu kagak bilang sirik musrik. Nah, Makanya jangan sampai kita jadi manusia itu yang melihat pakai kacamata kuda gitu, sempit gitu. banget itu loh, yang sayang banget loh. Iyalah. Kadang gini loh, kenapa kita kadang gini, bisa nggak kalian maksudnya kalau saya nih berasumsi orang mengkoleksi seperti ini, sebenarnya itu rasa hormat Betul. pada masa lampau, pada sejarah. Kedua, rasa cinta, ekspresi cinta. Betul. Ya sekarang kan mengekspresikan cintaku itu dengan wadahnya masing-masing, dengan koleksi seperti ini. Itu kan mengobati kerinduan. Betul. Kerinduan sejarah, Betul. ya kan? Kerinduan Nusantara. Betul. Dan kita mengakui hakikatnya keberadaan sebuah kerajaan. Betul. Ya dong. Betul. Kita nggak meninggalkan mereka semua. Betul. Nah, alangkah indahnya kalau beranggapan seperti itu. Jadi nggak langsung beranggapan, wah musyrik nih, wah syirik nih. Kalau saya berdalil, karena saya cinta, karena saya menghargai Indonesia adalah kerajaan. Betul. Nggak bisa dipungkiri bahwa tanah Nusantara kita itu basisnya kerajaan. Jadi begitu banyaknya, begitu kayanya akan kebudayaan atau benda-benda budayanya itu banyak sekali. Gitu. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial lupa akan hal tersebut. Betul, setuju. Lah sekarang pertanyaannya, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kita turut serta untuk menjaga melestarikan hal ini. Supaya kita orang Indonesia jangan lali, jangan lupa akan keindonesiaannya. Itu yang menjadi permasalahannya kalau sampai kita menanggalkan atau melupakan identitas kita sebagai Indonesia, sebagai orang Indonesia. Itu yang menjadi permasalahan. Sayang banget ya. Iyalah. Sedangkan kita aja dari SD udah belajar sejarah. Kalau kalian pungkiri, Indonesia nggak kerajaan. Loh, kalian ingat nggak pelajaran IPS sejarah? Iya kan? Di situ Betul. kalian mempelajari benar-benar detail bagaimana kerajaan dari zaman kerajaan awal sampai akhir tuh detail bagaimana kalian mempelajari dan setiap manusia itu mempunyai cara mengekspresikan untuk mengingat sejarah Betul. tersebut gitu kan. Nah juga suhu Sekarang gimana, Habib? ada maksudnya di luaran sana juga yang saya masih apa namanya masih sebenarnya bukan nggak terima ya, Mengganjel. maksudnya mengganjel gitu. Kenapa banyak orang yang mengatasnamakan leluhur, ibarat kata jin leluhur lah atau apalah, jin leluhur. harus diruqyah lah atau apa. Allahu Akbar. Kalau menurut saya sih sebenarnya kenapa harus menyalahkan leluhur? Karena kalau kita ngambil globalisasinya, leluhur ini kan kayak Wali Songo juga leluhur, Betul. ya kan? Kayak yang Prabu juga leluhur. Betul. Kita nggak tahu beliau-beliau bagaimana zikirnya, Betul. bagaimana mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kenapa yang selalu dibawakan ke atas nama leluhur gitu? Betul. Nah kalau menurut Suhu bagaimana itu? Ruqyah leluhur. Aku sedih loh dengernya. Kan leluhur nggak tahu apa-apaan ya di ruqyah. Begini, nggak bisa dipungkiri di dalam diri kita sekalipun itu masih terdapat zat-zat leluhur kita. Lah, terus bagaimana ceritanya kita bisa dilepaskan dari zat tersebut? Atau identitas kita sebagai turunannya dari beliau tersebut? Nggak bisa, bos, menurut saya. Dulu pernah saya buat sebuah tulisan begini. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjudge atau bisa menghakimi atau bisa mendeklarasikan diri dia cinta akan Tuhan, tapi mereka seolah menanggalkan, melupakan budaya leluhurnya kah, atau cara-cara leluhurnya kah, atau malahan bisa melupakan leluhurnya, para pendahulunya. Waduh, menurut saya
agak langsung kejauhan gitu, langsung loncat ke atas. Nah, Kita siapa ya? oke lah, nggak usah capek cerita leluhur dulu. Jangan sampai kita pun lupa akan asalnya kita dari mana. Bapak emak kita, kakek nenek kita, dan ya buyut kita lah. Itu kan semua pendahulu leluhur kita. Betul, setuju. Gitu loh. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mendeklarasikan diri kita cintakan Tuhan? Betul. Lah, wong kamu aja lupa kok akan asal muasal kamu dari mana? Itu dalam Istilahnya. tuh. Nah, itulah tulisan-tulisan yang mungkin dulu pernah saya buat gitu untuk jadi pengeling saya juga lah. Iya, Istilahnya. Ya pakemnya lah istilahnya. Gitu loh. Ya semoga aja dengan cara seperti ini saya bisa lebih mengedukasi aja. Ya mohon maaf gitu. Iya. Intinya malam ini kita sharing ya. Sharing. Gitu. Nah, berarti di sini Bib kita tahu nih bahwa juga istilahnya bukan nggak mau menyetujui ya. Kayaknya kurang enak aja didengar kalau ada ruqyah leluhur. Dia nggak salah apa-apa. Mau diruqyah. Ibarat kata jangan mengatasnamakan sesuatu yang jelek itu leluhur. Kasihan. Kita kan nggak tahu. Iya benar kata ibarat kata terah kita kemana atau darah kita kemana gitu loh. Saya juga ibarat kata begini. Saya dibilang Habib kan, ibarat kata Habib ini kan ada satu darah ke Rasulullah SAW. Ibarat kata masa saya melupakan leluhur saya ke Rasulullah, lebih parah lagi sebenarnya. Atau di ruqyah gitu. Nah, itu kan. Wala 7 rupa gitu. Itu dia maksudnya. Ya janganlah mengatasnamakan para peruqyah sebenarnya kalau saya sih bilang begitu. Jangan sampai. Nah itulah pembenturan kalau menurut saya sedihnya diri saya sebenarnya, jangan sampai budaya itu dibunturkan dengan agama. Betul. Dan satu hal lagi, kita aja nih ada di saat kini, di saat sekarang nih present time ini nih, itu tidak lain tidak bukan karena andil beliau dulu juga loh. Aku setuju. Perjuangan beliau, tumpah darahnya beliau, bela matinya beliau loh. Sampai kita ada sekarang. Lah masa kita tiba-tiba langsung lupain atau meniadakan beliau, nggak mungkin kan? Iya betul, aku setuju. Itu ada step by stepnya gitu. Aku setuju. Sebenarnya. Jadi sejarah itu kayak tongkat estafet. Iyalah. Ya, beliau udah pulang atau Betul. energi masih ada diberikan kepada penerusnya seperti Betul. itu. Gaya-gayaan mau dihilangin. Nggak ada beliau, sudah doain kita juga. Begini, dari zaman dulu mungkin dari kacamata sejarah ya, nggak bisa kita pungkiri, gitu. Bukan orang luar yang menghancurkan kita, gitu. Tapi kitanya sendiri yang lupa akan diri kita, jati diri kita. Baru akhir-akhirnya kita kopong dong, kosong. Disitulah baru bisa masuk orang luar. Sampai kita akhirnya bisa terduduki. Itu yang Ya jangan sampai lah. endingnya sih seperti itu. Endingnya seperti itu. Aku setuju. Gitu. Jadi bukannya orang luar yang ngancurin kita. Betul mungkin ada andil dari faktor luar. Tapi faktor terbesarnya adalah diri kita. Peran utamanya. Gitu. Terutamanya diri kita. Ya jangan sampai itu terulang lagi. Maksudnya menjalik deh. Makanya kalau saya diajarin guru saya itu kalau lagi bermeditasi atau berzikir, beliau selalu bilang, saya adalah saya. Dan beliau bilang, saya adalah Tuhan untuk diri saya. Betul. Bukan kita. Kalau saya pernah nanya sama mursyid kan, saya bilang mursyid itu Abi kan. Abi, bagaimana Abi bisa bilang, saat itu baru belajar kan di situ, saya bilang, Abi kenapa Abi bilang saya adalah Tuhan untuk diri saya? Abi cuma bilang, loh, yang bisa merubah diri kamu kan kamu. Betul. Yang bisa menjatuhkan diri kamu kan kamu. Betul. Berarti kan yang mengatur kehidupan kamu ya kamu. Betul. Ibarat kata kan seperti itu. Allah ini kan yang maha kuasa. Ibarat kata kan Tuhan itu kan banyak ya. Diri-diri kalian sebenarnya bukannya kalian mengaku bahwa diri kalian adalah Allah. Sebenarnya seperti itu sih. Kalau menurut saya gitu. Betul. Omongan ini makin dalam. Semakin malam semakin dalam. Oke, omongan penutup. Ya, ini mungkin lebih sensitif lagi. Saya pribadi menyukai Ibu Ratu. Betul. Ya, tapi kalau kita nonton film sedih ngeliatnya. Mau nggak kita kupas malam ini sosok beliau?
Kayak gini, kalau mungkin ini kita masing-masing belum pernah bicara tentang Ibu Ratu mungkin ya, tapi punya pendapat masing-masing ya. Dari Habib dulu, sosok Ibu Ratu adalah siapa? Iya. Ibarat kata sosok Ibu Ratu kan salah satu hal yang ibarat kata kalau menurut saya sih positif itu kan. Satu positif, satu ibarat kata penggambaran yang baik, penggambaran yang anggun, penggambaran yang cinta kasih sebenarnya kalau menurut saya gitu loh. Menurut Habib ya. Satu leluhur yang harusnya kita hormati sebenarnya harus kita ibarat kata kita ikutilah tindak tanduknya beliau gitu loh, dalam sejarahnya beliau. Tapi mungkin yang Teveni bilang tadi agak kalau di film-film tuh kenapa ya itulah kenapa identiknya kenapa Ibu Ratu itu jahat. Kenapa dibilang kenapa setiap ada film yang horor atau yang itu kenapa Ibu Ratu disematkan beliau gitu. Nah, itu versi Habib ya. Nah, kalau menurut saya itu Versi Habib gitu kan. Jadi bagi Habib Ibu Ratu adalah sebuah energi positif, berarti positif ya. Leluhur positif, Leluhur beliau positif, itu ya. energi positif ya. Saya juga ibarat kata saya pun ibarat kata mengagumi beliau Siapa gitu. yang tidak kagum? Nah, kalau dari versi saya, Ibu Ratu adalah Nurul Fatimiyah. Berarti cahaya dari cahaya segala wanita, ya. Jadi logikanya, saya nggak mau terlalu dalam itu. Logikanya, cahaya dari segala wanita. Kamu ngeliat wanita baru ngeliat di TV aja model Italia aja bilang cantik. Betul. Ya, itu baru tetesnya, apalagi cahaya dari segala cahaya. Jadi kalau menurut saya Ibu Ratu adalah sebuah hal yang positif gitu loh. Jadi bukan kalau kayak di film. Gak tahu kenapa malam ini saya pengen kita menjabarkan tentang beliau gitu loh, karena masih ada yang mengganjal gitu kan ya, karena banyak tentang cerita-cerita tentang Ibu Ratu adalah sosok yang menyeramkan, sosok yang membunuh, yang minta tumbal, yang minta apa nama istilahnya meminta apa Bib? Sembah-sembahan seperti itu. Wah, menurut saya sih itu enggak. Ini versi saya. Sekarang kita oper ke Suhuyong. Ya, gimana? Jadi gini, Ibu. hidup manusia itu nggak akan bisa lepas dari dua unsur, Oke. yaitu unsur bopo dan juga unsur ibu. Ya. Kita pun lahir karena adanya penggabungan dua unsur tadi. Yes. Keluarlah tuh oe, istilahnya kan. Jadi gini loh, ketika kita tahu bahwa diri kita itu adalah ini bumi ini ibu, Ya, tuh. angkoso itu bopo. Bapak. Nah, kitanya di mana? Kitanya di tengah-tengah kan, sebagai pemangku bumi dan pemangku angkoso. Nah, jadi kalau sudah tahu tugasnya kita seperti itu ya kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kita turut jaga lestarikan bumi dan angkasa kita ini? Gitu. Bagi saya sosok Ibu Ratu itu hanya sebuah perlambang bahwa diri kita itu nggak akan lepas dari kuasa bopo dan kuasa ibu, gitu loh. Ini kita pisahkan dulu dari segi sejarah ya, dari segi aspek inilah spiritual lah mungkin. Ya, jadi ya kita garap lah hal-hal positif yang ada di dalam ibu tadi, seperti kewelas asihannya kah? Ya. Gitu loh, ketenangan dirinya kah dalam menjalani segala hal-hal yang tidak baik lah mungkin di kehidupannya, gitu loh. Ya kita garap lah hal-hal yang positif tersebut, kita masukkan ke dalam diri kita dan kita aplikasikan dalam hidup kita, gitu loh. Itu semua kan cuma perlambang, gitu. Ini satu kajian nih, saya izin ya Bib ya. Silakan. Bahwa kan Allah itu ada 99 ya. Ya. Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu kan ada Al-Masihnya dan sebagainya. Ya dong, ada Sang Maha Asihnya. Ya mungkin saja kita bisa menggambarkan atau memperlambangkan lah dari sosok ibu sebagai perlambang lah kewelas asihan Tuhan. Lah itulah yang kita garap. Jadi jangan cuma yang mistis-mistisnya doang itu yang kita liatin gitu. Jadi kita harus tahu kita tujuannya kemana. Nah kalau kita ngiblatnya ke ibu misalnya, ya kiblat dalam artian ininya ya ngomong spiritual kita gitu loh. Ya kita harus menggarap kewelas asihannya beliau, ketenangan hatinya beliau, gitu loh. Gak bedanya kita misalnya ke Eyang Prabu Siliwangi, ya udah kita garap hal positif yang di beliaunya apa. Itu semua tidak lain tidak bukan hanya perlambang dari kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, gitu loh. Sifat-sifat Tuhan tadi, pecahan-pecahannya itu cuman sebuah perlambang lah bisa dibilang. Masya Allah. Gitu. Dan kembali lagi ya, Indonesia
dengan begitu kaya budayanya, cara pandangnya banyak, ya kalau saya lebih ambilnya ke arah sana. Cara positif Ke aja. arah Ya? positifnya aja. Jadi kita deal dong bertiga, mandang itu secara positif Secara ya. positif lah. Begini, kalau andaikan ada cerita karena katanya konotasinya tumbala dan sebagainya, lahir tua sakit mati itu urusannya Tuhan kok, kuasanya Tuhan kok, Iya. gitu. Maunya Tuhan ya. Maunya Tuhan lah, itu semua udah digarisin. Betul. Hidup kita ini udah ada grand design-nya, udah ada rancangan besarnya. Ya arsiteknya ya Tuhan istilahnya. Betul, aku setuju. Gitu. Ya, masa kita nyalahin yang ini? Lah kalau cerita misalnya kayak ada jangan pakai baju hijau lah dan sebagainya, ya kita ambilnya sisinya gini aja. Kalau kita pakai baju hijau, amit-amit kita terhanyut ombak, nggak kelihatan nanti susah dicarinya. Karena laut pantai selatan tuh hijau. Iya. Sebenarnya itu aja Itu sih. aja konsep seperti itu. Jadi tapi dibesar-besarkan. Iyalah. Gitu padahal mah. Sebenarnya sih kelalaian personnya sendiri Iya. sih sebenarnya. Udah tahu ombak lagi gede, apalagi kalau ada cerita arus balik, ya udah jangan main-main deket-deket sana lah. Ya kayak kita api nih ya, udah tahu api panas, jangan main Iya. api gitu. Iyalah. Konsep kan seperti itu. Jadi makanya seru nih. Kalau ngomong Mas Suguyong, Mang Habib nanti nggak selesai-selesai. Saya nggak pulang-pulang. Karena kalau kita membahas sejarah ya, memang tuh semakin kita mempelajari itu di tengah, kita akan semakin ingin mendalami masuk ke dalam sebuah dunia itu, karena sejarah itu nggak bisa hanya belajar sejarah itu tidak bisa hanya dengan logik menurut Betul. saya, tapi dengan rasa. Gitu kan. Betul. Karena ketika kamu hanya dengan logik nggak akan, bukan saya maksudnya sombong, lo nggak akan nyampe, nggak gitu. Cuman harus pakai nih Betul. rasa tuh harus ikut gitu. Betul. Karena Jadi gini lah, logik itu dibutuhkan, logik itu penting dalam hidup. Tapi satu hal yang nggak bisa logik tembus itu esensi atau hakikatnya atau warna sejatinya hidup kita ini apa? Itu nggak bisa kita batasin atau kita penetrasi dengan logik. Itu harus dengan roso, harus dengan rasa. Caranya bagaimana? Ya udah lu berserah diri, bos, kaji diri. Gitu loh. Bahwa yang pertama, apa sih tujuan kita nih diciptakan oleh Tuhan di hidup kita? Terus lu naiklah setingkat lagi. Bahwa ciptaan Tuhan bukan manusia doang loh. Ada hewan, tumbuhan, dan mungkin tidak bisa dipungkiri ada makhluk-makhluk yang mungkin tidak kasat mata. Nah, ketika kita sudah belajar akan diri kita dan alam kita, baru kita kaji lagi atau kita pelajarin Tuhan kita itu di mana. Kalau kita sudah tahu bahwa adanya kehadiran Tuhan dalam diri kita, mungkin untuk bodoh-bodohin orang mikir beribu-ribu kali, bos. Itulah ilmu spiritual. Oh, sejatinya ilmu spiritual ya. Iyalah. Sejatinya ilmu spiritual adalah sebuah ilmu kehidupan yang dimana nanti tujuan akhirnya adalah untuk lebih memanusiawikan manusia. Tapi sebelum kita bisa memanusiawikan manusia lainnya, kita manusiawikan dulu diri kita. Baru Mengkaji kita bisa diri gitu ya. betul dengan cara kaji diri. Gitu, betul. Hal-hal spiritual itu nggak akan lepas atau nggak bisa dilepaskan dari hal supernatural. Tapi ini selayaknya koin dalam satu wadah yang sama tapi berbeda. Satu keping ya. Satu keping yang sama tapi beda sisi. Gitu. Kalau saya lebih suka pendekatannya dari spiritual dulu. Jangan mengejar supernatural. Kalau sudah haknya, supernatural nanti yang akan mendekat ke kamu. Masya Allah. Tuah yang cari tuannya, bukan tuan yang cari tuahnya. Tuh, dengerin Gitu. tuh. Ini kata susu sini, Masya Allah loh. Jadi, kalau saya ngambil garis besarnya bahwa ya kita harus bijak ya. Harus tahu timbangannya gitu. Bagaimana bijaknya, bagaimana adilnya. Bener tapi ora pener itu nggak bagus juga. Gitu. Adil itu bagi saya bukan berarti kamu punya apa yang saya punya atau saya punya apa yang kamu punya. Tapi saya bisa memberikan sesuatu itu tepat sikonnya. Itu adil bagi saya. Jadi bukan cuma soal kamu punya apa yang saya punya atau apa yang saya punya kamu punya gitu. Itu bukan bentuk adil. Gitu. Jadi bagi saya harus tahu timbangannya aja. Gitu. Apa ya? Nggak ada hidup yang benar-benar 1000% tuh putih terus. Itu nggak ada. Dan nggak ada hidup yang benar-benar 1000% tuh hitam terus. Nggak ada. Yang penting kita cari titik imbangnya. Di dalam sebuah hal yang putih atau di sisi yang putih pasti ada titik hitamnya. Begitu pula di sisi yang hitam pasti ada titik putihnya.
Itulah keseimbangan dalam hidup. Pasti. Ya iyalah, Allah suruh doa dunia akhirat kok. Iya. Nggak akhiratnya doang. Tapi kan Betul. dunia juga kita harus minta. Seimbang ya. Harus seimbang sebenarnya. Sebenarnya kalau kesimpulanku untuk Suhu sama Habib, bahwa antara spiritual dan apa tadi supernatural, sebuah relationship aja, relationship untuk kamu mengenal diri kamu dan kamu mengenal Tuhan. Betul. Tujuannya begitu. Tujuannya seperti itu. Esensinya sebenarnya itu. seperti itu. Jadi jangan berpikiran yang kita aneh-aneh dulu deh gitu kan. Apalagi berpikiran negatif atau jelek. Sayang gitu loh. Nah, lebih baik jadikan esensi itu untuk relationship kamu untuk ke atas. Betul. Mengenal diri kayak triangle kan? Betul. Triangle lagi jadinya. Ya, triangle kan? Ini simbol yang kuat menurut saya. Nah, itu. Kanan kirinya nih sama-sama kuatnya. Nah, itu seperti itu. Kita di mana? Ini tengah-tengah, Bos. Itu. Kalau Sebenarnya. kita menerima semua Betul, energi itu tuh betul. lebih nikmat ya. Betul. So, Betul. jadi malam ini saya semakin banyak belajar. Sama-sama. Iya, Sama-sama malam ini. Jadi saya belajar. senang. Itulah kenapa saya senang. Bukannya saya nggak suka bergaul sama orang yang tidak. Saya senang bergaul sama orang yang kalau di posisi ini lebih baik saya merasa kalau saya bodoh karena ketika kamu merasa diri kamu bodoh, kamu akan membuka ilmu untuk masuk dalam diri kamu. Sebenarnya itulah indahnya bersilaturahmi. Itu. Bukan berarti kamu yang belajar dari saya doang. Saya pun juga belajar dari Habib, dari kamu. Saya pun juga belajar. Karena nggak semua hal kita udah tahu dalam hidup. Kita harus benar-benar selalu belajar gitu akan hal-hal baru. Betul. Ya itulah indahnya bersilaturahmi. Iya. Taklimu taklim sebenarnya. Belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Ini lucu loh Bang Hasman ini dari segi spiritual, dari segi apa supernatural, Suhu bicara, dari segi agama Habib bicara. Tidak ada yang bentur kan? Tidak ada yang bentur. Indah ya? Itulah indahnya. Jadi malam ini memang aku ingin menyajikan bahwa spiritual dan supernatural dan dari segi agama mereka duduk manis, tidak ada benturan seperti itu. Dan tadi Habib juga direalisasikan dengan ada hadisnya ya sebagian omongan Suhu juga ya. Jadi tidak ada benturan itu. Betul. Ya sebenarnya emang nggak boleh dibenturkan sebenarnya. Ibarat kata kayak budaya dan agama pun sebenarnya kan bukan untuk dibenturkan, tapi malah disatu padukan sebenarnya. Ibarat kata kayak sejarahnya Wali Songo aja gitu. Ada Sunan Bonang kan. Betul. Kenapa beliau dibilang Sunan Bonang? Karena beliau bikin satu alat musik kan, Betul, bonang tersebut. betul. Itu apakah salah di situ? Kebanyakan kan orang di zaman sekarang itu makanya jas merah lah, jangan lupa sejarah dulu. Melupakan gitu. sejarah-sejarah. Jas merah yang mana nih? Lagi banyak yang modal kan jas merah tuh. Saya suka sensitif kalau dibilang jas merah. Kalau beliau sih ya mungkin punya jalurnya sendiri. Oh, iya. Intinya beginilah. Kalau untuk pesan saya ke para penonton atau para netizen sebenarnya jangan menghakimi. Jangan menjadi hakim untuk orang lain. Betul. Tapi jadi hakim untuk dirinya sendiri. Betul. Sebenarnya kalau aku sih seperti Betul. itu sebenarnya. Diri lo tuh bagaimana dulu. Jangan melihat satu sisi pandangan langsung menyalahkan seseorang. Betul. Harus kita kaji dulu kan. Kita nggak tahu dosa kita bakal lebih besar dari mereka yang kita salahkan. Sebenarnya kan itu. Kalau aku sih seperti itu. Setuju. Malam ini indah sekali. Duduk manis antara spiritual, supernatural dan segi agama. Saya ya hanya biasa pendengarnya aja. Sama-sama. sebenarnya. Sama-sama. Oke, Habib ada mau ditanya lagi sama Suhu? Nanti nggak pulang-pulang. Kalau ini nggak di close, karena omongannya pasti dalam. Kan katanya nggak boleh pulang malam. Pagi boleh dong. Oh iya benar. Setuju. Malam nggak boleh karena kan macet, pasti macet. Masya Allah. Habis ini mungkin Suhu nanti akan keliling lagi atau gimana? Mungkin dalam waktu dekat, amin ya pasti saya keliling lagi. Masya Allah. Gitu. Sebenarnya besar harapan saya, semoga dengan cara seperti ini yang mungkin saya baru bisa lakukan bisa lebih mengedukasi untuk orang banyak di kedepannya. Amin. Gitu. Yang terpenting adalah kembali lagi kalau memang betul tingkah laku saya, laku ucap saya bisa membawa kalian ke arah lebih baik, monggo kalian ikutin. Iya. Tapi kalau enggak, ya udah dikaji lagi balik kanan, Bos.
Kalau saya prinsipnya gitu aja. Jangan mau membangun saya. Iya. setuju benar. Daripada dari itu. Ya boleh kalau misalnya untuk kalian nanti ada yang mau share komen atau pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan terus di komen. Akhir kata nih. Saya dan Suhyong dan Habib ya mohon maaf bila ada salah kata, karena ya manusia tuh nggak mungkin lepas dari segala itu sih, titik dosa ya. Betul. Nggak mungkin lah, kita hanya manusia biasa. Oke, sampai ketemu lagi, salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.